Oke, saat ini kita akan membahas tentang matrek ya. Ini masih sangat dasar sekali ya. Jadi apa itu matrek kita akan pelajari di sini. Oke, langsung aja kita buka ruang lingkup yang mau kita pelajari di sini. Ruang lingkupnya adalah definisi matrek, notasi matrek, ordo matrek, operasi matrek. Untuk operasinya penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Oke ya, ini yang nanti di dalam video ini. Oke, lanjut aja. Berikutnya adalah apa itu berikutnya? Ya, sekarang definisi matrek itu apa? Ya, matrek adalah susunan segi empat siku-siku dari bilangan yang diatur berdasarkan baris dan kolom. Ya, jadi matrik itu bilangan-bilangan yang diatur berdasarkan baris dan kolom. Bilangan-bilangan dalam susunan tersebut dinamakan entry dalam matrik atau disebut juga elemen atau unsur. Ya, jadi angka-angka di dalam matrik itu namanya entry atau unsur. Dan ukurannya atau ordo matrik menyatakan banyaknya baris dan kolom pada matrik tersebut. Itu namanya ordo. Ya, ini adalah definisi tentang matrik. Oke, lanjut tentang notasinya. Ya, kalau diperhatikan ya, sebagai contoh seperti ini, notasi matrik, matrik dinotasikan dengan huruf besar yaitu A ini, ya, ini A ini adalah sebagai huruf besarnya. Jika A adalah sebuah matrik, kita dapat juga menggunakan AIJ untuk menyatakan entry unsur yang terdapat di dalam baris dan kolom N dari A tersebut. Ya, jadi M-nya ini ya ini adalah baris 1, 2, 3, kolom 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ya, ini. Jadi yang ke bawah ini adalah sebagai apa? Sebagai baris. Seperti ini baris 1, baris 2, baris 3. Seperti ini baris yang mendatar adalah sebagai kolomnya yaitu kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4 dan seterusnya. Maka notasinya dibuat seperti ini. A M N itu adalah matrik A terdiri dari M sebagai baris, N sebagai kolom. Oke, langsung lanjut kita berikutnya untuk ordo matrik. Apa itu ordo matrik? Oke ya, ordo matrik adalah ukuran matrik menunjukkan banyaknya baris dan kolom di dalam matrik. Ordo biasa dinotasikan sebagai ini simbol matrik ya, ini simbol matrik baris dan kolom. Sebagai contoh ini ya, memiliki ordo 2 kali 3. Mengapa? Karena dia memiliki 1, 2 baris, yaitu baris yang ini ya, baris yang ini sama ini. Sementara dia memiliki 3 kolom, yaitu 1, 2, 3. Dia memiliki ordo 2 kali 3. Coba sekarang kita perhatikan ini. Ini dia memiliki ordo 3 kali 3. Mengapa? Karena terdiri dari 3 baris dan 3 kolom. Ya, 3 baris dan 3 kolom. Oke. Sementara yang ini memiliki ordo 1 kali 3. Karena apa? 1 baris 3 kolom. Oke ya. Sementara ini memiliki 3 kali 1 karena memiliki 3 baris 1 kolom. Ya, ini adalah ordo. Jadi ordo itu bisa kita katakan seperti ini terdiri dari berapa baris dan berapa kolom. Oke ya. Lanjut berikutnya adalah penjumlahan dari matrik. Ini termasuk operasi matrik. Ya, operasi matrik, dua matrik dengan penjumlahan komponen-komponen yang seletak. Seletak itu yang memiliki posisinya yang sama. Ya, posisinya yang sama baik baris maupun kolom. Dua matrik dapat dijumlahkan jika jumlah baris dan kolomnya sama. Matrik hasil penjumlahan juga akan memiliki ordo yang sama. Jadi, untuk penjumlahan matrik itu hanya bisa dilakukan dengan ordo yang sama. Kalau ordonya beda nggak bisa. Ya, ordonya beda nggak bisa. Dan penjumlahan matrik itu akan menghasilkan ordo yang sama juga. Misalkan kalau penjumlahan matrik 3 kali 3, maka dia akan menghasilkan 3 kali 3 juga untuk matrik penjumlahnya. Oke ya, kita ambil contoh untuk matrik penjumlahan. Oke. Nah, kita punya seperti ini. A, B, C, D, terus di sini matrik P, Q, R, S. Ya. Untuk menjumlahkan, maka A ini dengan P itu seletak. Ya, ini apa letaknya? Atas bagian kiri. Ini atas bagian kiri juga. Maka A dengan P itu bisa dijumlahkan menjadi A, P, yaitu letaknya sama. Yaitu sama-sama atas kiri. Sementara B-nya itu adalah apa? Atas kanan. Maka atas kanan dengan atas kanan yang ini, Q. Maka B sama Q. C
sama R, D sama S. Jadi bisa dijumlahkan maupun dikurangkan juga begitu ya. Jadi ini juga berlaku untuk pengurangan. Ya, berlaku untuk pengurangan. Jadi yang seletak. Nah, ini matriknya berapa? 2 kali 2, ini juga 2 kali 2. Maka hasilnya adalah 2 kali 2 juga. Sekarang kita akan membuat matrik A-nya adalah 1, 2, 4, 3 dan B-nya 6, 8, 4, 2. Maka seperti ini ya, A tambah B itu berarti nanti untuk penjumlahannya 1 sama 6 ya, 1 sama 6 seperti ini. 2 sama 8, 2 sama 8 yang seletak ya, 2 itu seletak dengan 8. Posisinya sama ya. Seperti ini ya. 3 sama 2. Posisinya di mana? Di kanan bagian bawah. Ini juga di kanan bagian bawah. Maka itu bisa dijumlahkan 3 sama 2 yaitu 3 tambah 2. Dari sini sudah kelihatan sangat mudah yaitu tinggal menjumlahkan aja berapa? 1, 6, 7, 2, 8 itu 10, 4, 4 itu 8, dan 3, 2 itu 5. Oke ya, itu adalah penjumlahan matrik. Ini juga berlaku untuk pengurangan ya. Pengurangan juga berlaku seperti ini. Oke? Ya. Bagaimana kalau yang seperti ini ya? Ini adalah 3 kali 3 ya. Ini matriknya 3 kali 3 yaitu 3 baris 3 kolom atau ordonya 3 kali 3. Nah, seperti ini ya. Ini kita punya P, punya Q ini. Maka 1 nanti harus kita bisa jumlahkan dengan 9 karena seletak ya. 1 seletak dengan 9, 4 seletak dengan 2, 8 seletak dengan 5. Ya. 5 seletak dengan 3, 7 dengan 6, 6 sama 8. Maka P tambah Q matriknya seperti ini. Maka 1 sama 9 itu menjadi 1, 9 di sini. Ya. 5 itu sama 3 yang seletak. Yaitu apa? Tengah bagian paling kiri. Yaitu 3 sama 5. 7 sama di tengah itu sama 6. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi kalau diurutkan seperti ini. Ini adalah matrik penjumlahan. Itu juga berlaku untuk pengurangan ya. Berlaku untuk pengurangan juga. Nanti kita akan bahas untuk pengurangannya. Maka P tambah Q-nya juga menghasilkan ordo 3 kali 3. Jadi kalau penjumlahnya 3 kali 3, 3 kali 3, maka ordo hasil penjumlahannya adalah 3 kali 3. Oke, kita lanjut untuk operasi yang lain. Pengurangan. Dua buah matrik dapat dikurangkan apabila keduanya memiliki ordo yang sama. Jadi seperti untuk penjumlahan, ordo untuk matrik yang dikurangkan itu harus sama juga. Kalau nggak sama nggak bisa dikurangkan. Oke ya, hasil operasi pengurangan adalah matrik baru yang memiliki ordo yang sama. Ya, seperti yang ordo penjumlahan tadi, ordonya juga harus sama untuk matrik pengurangan. Dengan elemen-elemen terdiri dari hasil pengurangan dengan elemen pada matrik. Oke ya, kita ambil contohnya. Ya, seperti ini teman ya. P ini ada A, B, C, D dengan P, Q, R, S. Maka A itu kita kurangi dengan P. Ya. Jadi yang seletak, A dengan P itu seletak. B dengan Q seletak, C dengan R seletak, D dengan S seletak. Maka kalau kita ambil contoh seperti ini, P sama Q, maka seperti ini. Ya. P dikurangi Q berarti 2 nanti sama 3. Ya, berarti 2 kurangi 3. 6 itu sama 7, berarti 6 sama 7 dikurangkan. 3 itu sama 1, 3 min 1, dan 9 kurangi 5, 9 kurangi 5 seperti itu. Hasilnya negatif seperti ini. Kalau 2 kurangi 3 itu negatif 1. 6 kurangi 7 negatif 1, 3 kurangi 1, 2, 9 kurangi 5 itu 4. Oke ya, ini adalah pengurangan matrik. Jadi sama dengan untuk penjumlahan tadi. Nah, sekarang bagaimana untuk operasi perkalian? Operasi perkalian dengan skalar dilakukan dengan cara mengalihkan setiap elemen matrik dengan skalar tersebut dan menghasilkan matrik dengan ordo seperti matrik yang dikalikan. Ini dengan skalar. Ya, skalar itu apa? Skalar itu angka gitu aja ya. Paling mudahnya angka itu aja seperti ini ya. Kita kalikan dengan K, jadi masing-masing elemen kita kalikan dengan K. Maka A kali K, B kali K, C kali K, D kali K. Ya, ini kalau kita mengalihkan dengan skalar atau dengan angka gitu aja ya mudahnya. Itu. Tapi bagaimana dengan matrik dengan matrik? Ya, ini yang agak repot, teman-teman. Mengapa? Karena ini ya, ini itu horizontal vertikal. Misalkan 2 sama 3, 5 sama 1. Jadi arahnya mendatar menurun. Mendatar menurun. Oke ya, mendatar menurun. Nah, ini teman-teman, di sini itu adalah matriknya 2 kali 2, 2 kali 2, maka dia akan menghasilkan ordo 2 kali 2 juga. Ya, jadi ini yang agak perlu lebih teliti ya. 2 sama 3, 5 sama 1. Jadi arahnya 2, 3 sama 1. Itu
Ini atas sebelah kiri ini. Sekarang ini apa? Ini adalah untuk atas sebelah kanan. Atas sebelah kanan berarti atasnya kita ambil ini, kanannya ambil ini. 2 sama 7, 5 sama 6. Berarti 2, 7, 5, 6. Sekarang yang ini apa? Ini adalah kiri bagian bawah. Kiri bagian bawah. Bawah kita ambil ini, kiri bagian kiri kita ambil ini. Maka 4 sama 3, 7 sama 1. 4, 3, 7, 1. Oke ya. Sekarang untuk yang ini adalah apa? Kanan bawah. Yang bawah kita ambil ini, kanan kita bawa ini. Oke. 4, 7, 4, 7 ditambah 2, 6. Oke ya. Nah, setelah kita susunan seperti ini, kita tinggal menjumlahkan biasa atau mengalihkan dulu baru dijumlah. 6, 5, 12, 7, 14, 30, 28, 42. Terus kita jumlahkan hasilnya ini. Oke ya, ini adalah tentang materi perkalian. Oke, silahkan kalau belum jelas bisa langsung komentar. Ya, silahkan kalau belum jelas tentang matrik yang dasar ini, silahkan teman-teman bisa langsung berkomentar. Oke, terima kasih sudah melihat video ini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, silahkan teman-teman yang belum jelas silahkan berkomentar. Oke, nantikan video saya berikutnya.